Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, Imam Syafi'i pernah dituduh sebagai pengikut Syiah. Pada masa itu, Irak memang sangat menjamin kebebasan berpikir, sehingga berkembang pesat ilmu-ilmu rasional, ilmu-ilmu tradisional seperti tafsir, hadis, fikih, bahasa, dan nahwu syarab. Ilmu pasti seperti matematika, ilmu musik, dan sebagainya. Karena itu, Irak merupakan basis para pemikir rasionalis dan para ulama yang memiliki pengaruh yang sangat besar hingga ke Persia dan Yunani. Menurut sumber yang terkenal, tuduhan terhadap Imam Syafi'i itu terjadi pada tahun 184 Hijriah, sebagai tahun pertama yang menginjakkan kakinya di Irak. Tetapi menurut pendapat lain, Imam Syafi'i sebelumnya pernah berkunjung ke Irak sebelum kasus tersebut. Kedatangannya ke Irak sekarang merupakan kunjungan yang kedua. Sumber terkenal lainnya menyebutkan bahwa Imam Syafi'i dituduh terlibat gerakan Syiah ketika berada di Yaman. Sedangkan menurut Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Intifa, Imam Syafi'i dituduh bersekongkol dengan orang Syiah pada saat di Mekkah. Hal itu dituturkan sendiri oleh pernyataan Imam Syafi'i. Berikut perkataannya, Harun ar-Rasyid mendapat laporan bahwa di Mekkah ada satu kaum dari suku Quraisy yang mengagumi seorang Alawiyah yang ada di Yaman. Kemudian orang itu berkunjung ke Mekkah dan mengumpulkan sejumlah anak muda Quraisy untuk membaiat dan mengorganisasi mereka. Maka Harun ar-Rasyid memerintahkan Yahya bin Khalid bin Barmak agar menulis surat untuk pejabat Mekkah dan mendatangkan kepadanya 300 pemuda Quraisy dengan tangan terbelenggu di lehernya. Dan masuklah aku dalam 300 orang tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, Imam Syafi'i dibawa dari Hijaz bersama 9 orang dari kaum Alawiyah, dan ia adalah orang yang ke-10. Syekh Abu Zahra berkomentar, dua riwayat di atas dapat dikompromikan, yakni Imam Syafi'i tertuduh ketika sedang mengunjungi keluarganya di kota Mekkah. Penuduhnya adalah gubernur Yaman yang takut kehilangan jabatan. Adapun perbedaan pendapat mengenai jumlah orang yang tertuduh mungkin disebabkan karena tuduhan tersebut ditunjukkan kepada 10 orang dan selebihnya hanya ikut mendengarkan. Tuduhan tersebut merupakan ujian terberat bagi Imam Syafi'i sepanjang hidupnya hingga hampir menyebabkan nyawa melayang. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i berhasil lolos dari tuduhan tersebut. Hal ini menunjukkan kehebatan Imam Syafi'i sebagai pengacara ulung dan pembela handal. Dengan berbagai argumen ia sanggup mematahkan tuduhan-tuduhan musuhnya. Mengenai hal ini, Imam Syafi'i bercerita sendiri. Kemudian saya kembali ke Yaman dan tuduhanku telah diadukan kepada gubernur setempat. Gubernur Yaman adalah kepala daerah yang diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia adalah gubernur yang zalim dan tidak pandai memimpin, sehingga saya selalu berusaha menentang kezalimannya. Di Yaman ada 9 orang Alawiyah yang telah melakukan aksi yang meresahkan. Karena itu, gubernur Yaman melayangkan surat pengaduan kepada Khalifah. Ia mengatakan, orang-orang Alawiyah telah melakukan aksi yang meresahkan. Saya khawatir mereka akan lolos begitu saja. Di antara orang-orang itu ada satu orang keturunan Bani Muthalib yang bernama Syafi'i. Orang itu susah diatur dan tidak bisa dicegah. Khalifah Harun ar-Rasyid menginstruksikan agar saya dan provokator tersebut dihadapkan kepadanya. Ketika kami sampai di hadapan Harun ar-Rasyid dan masuk ke dalam ruangan Khalifah, kami melihat Muhammad bin Al-Hasan di sampingnya. Lalu Khalifah merintahkan agar disiapkan hamparan kulit dan pedang untuk memenggal leher orang-orang Alawiyah. Muhammad bin Al-Hasan menoleh dan berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, orang ini berasal dari Bani Muthalib. Hati-hati dengannya. Kepandaiannya berbicara bisa mengalahkanmu." Maka saya memberanikan diri untuk angkat bicara. "Sebentar dan tenanglah, wahai Amirul Mukminin. Tuhan adalah orang yang mengundang dan saya hanyalah orang yang diundang. Tuhan berkuasa untuk berbuat apapun kepadaku, tapi saya tidak mampu berbuat apa-apa kepadamu, wahai Amirul Mukminin. Apa pendapat Anda mengenai dua orang? Orang pertama menganggapku sebagai saudara, dan orang kedua menganggapku sebagai budak. Kira-kira siapakah dari kedua orang itu yang lebih saya sayangi?" Khalifah menjawab,
orang yang menganggapmu sebagai saudara. Saya berkata, demikian juga engkau, wahai Amirul Mukminin. Khalifah menyangkalku, mengapa begitu? Saya menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda adalah keturunan Al-Abbas dan dia adalah keturunan Ali. Sementara kami berasal dari Bani Al-Muttalib. Tuan sebagai keturunan Al-Abbas menganggap kami sebagai saudara, sementara mereka menganggap kami budak. Mendengar jawaban itu, Khalifah berjalan-jalan kecil di ruangannya, lalu duduk kembali dan bertanya, "Hai Ibnu Idris, bagaimana pengetahuanmu tentang Al-Quran?" Saya menjawab, "Ilmu-ilmu Al-Quran apa yang hendak Anda tanyakan atau tentang hafalanku?" Saya telah menghafalnya di luar kepala, juga hafal wakaf-wakaf di dalamnya, nasi mansuh, ayat-ayat yang diturunkan siang dan malam hari, dan ayat-ayat yang bersifat umum dan khusus. Lalu Khalifah berkata kepadaku, "Demi Allah, hai Ibnu Idris, kamu benar-benar telah menguasai ilmu yang sangat penting. Apakah kamu juga mengerti ilmu perbintangan?" Saya menjawab, "Saya paham betul tentang astrologi. Saya dapat membedakan antara bintang darat dan bintang Konopus, dan bintang gunung, bintang fajar, dan bintang pagi, dan hal-hal lain yang harus diketahui mengenai perbintangan." Sang Khalifah masih juga belum puas dan bertanya lagi, "Bagaimana pengetahuanmu tentang nasab bangsa Arab?" Saya menjawab, "Saya mengetahui silsilah nasab orang-orang hina, nasab orang-orang mulia, nasabku sendiri, dan nasab Amirul Mukminin." Khalifah berkata, "Sungguh kamu telah menguasai berbagai ilmu. Apakah kamu punya nasihat untuk Amirul Mukminin?" Maka saya sampaikan nasihat dan cerita mengenai kisah Taus Al-Yamani. Maka Khalifah pun menangis terseduh-seduh. Akhirnya ia memberikan hadiah 5.000 dinar untukku. Saya pun menerima uang itu. Sebelum sampai di pintu gerbang, uang itu telah habis saya bagi-bagikan kepada para pelayan dan satpam. Imam Syafi'i adalah orang yang menghabisi hidupnya untuk ilmu. Kemanapun ia melangkah dan tinggal selalu untuk mencari ilmu. Demikian pula keberadaannya ketika di kota Irak. Kesempatan yang jarang dan langka itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja, malah dimanfaatkan dengan optimal untuk mengulang ilmu dan mengasah otak langsung pada ulama-ulama terkenal di sana. Syafi'i belum puas dengan ilmu yang telah didapat di Madinah dan Yaman. Bahkan ia ingin mengombinasikannya dengan ilmu dan wacana baru yang diperoleh dari Irak. Irak terkenal sebagai kota yang punya corak fikih yang khas, berbeda dengan fikih Madinah yang telah mewarnai kehidupan sehari-hari Imam Syafi'i. Pada saat itu di Irak telah muncul ulama kondang di bidang fikih, yaitu Imam Abu Hanifah yang mengembangkan fikih dengan dasar rasio dan analogi, bukan dengan dasar hadis. Karenanya mazhab fikihnya terkenal dengan sebutan fikih rasional. Kunci sukses penyebaran fikih rasional ini didukung atas andil dari Imam Abu Yusuf yang pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid menjabat sebagai Hakim Agung. Dengan jabatannya tersebut, ia berhasil mengembangkan fikih rasional. Sahabat Abu Hanifah lainnya yang juga berperan dalam penyebaran fikih rasional adalah Imam Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani. Ialah orang yang memperkarasai kodifikasi dan penulisan fikih rasional. Dua sahabat sekaligus pengikut Imam Abu Hanifah berusaha melakukan kolaborasi antara pemikiran fikih rasional dan pemikiran fikih ahli hadis. Sebab keduanya termasuk murid Imam Malik dan banyak belajar hadis kepadanya sewaktu di Madinah. Tidak hanya itu, keduanya banyak belajar fikih tradisional kepada ulama-ulama Madinah kala itu dan banyak mendapatkan wacana baru mengenai fikih ahli hadis. Karena itu, keduanya membatasi penggunaan rasio dan kias, tidak seperti Imam Abu Hanifah yang sangat bebas dalam menggunakan rasio dan kias. Mereka berdua juga berusaha melakukan kajian ulang terhadap pemikiran-pemikiran fikih rasional dengan pendekatan hadis sahih, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam fikih Abu Hanifah yang sangat rasional. Namun yang patut disayangkan, Imam Syafi'i belum sempat bertemu dengan Abu Yusuf, sebab 2 tahun sebelum Imam Syafi'i datang di Irak, Abu Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 182 Hijriah. Imam Syafi'i hanya bertemu dengan Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani. Pertemuan itu dimanfaatkan Imam Syafi'i untuk menggali fikih rasional langsung dari sumbernya.
Dalam waktu singkat, Imam Syafi'i mampu menyerap ilmu Muhammad bin Al-Hasan hingga menguasai fikih rasional sampai pada masalah yang sulit sekalipun. Tidak hanya itu, Imam Syafi'i juga telah membukukan dan mengomentari pemikiran fikih rasional yang dikutip dari buku Muhammad bin Al-Hasan. Berkenaan dengan hal ini, Syafi'i menuturkan, "Saya menggali ilmu Muhammad bin Al-Hasan dengan susah payah, seperti kepayahan seekor keledai yang menanggung beban berat, karena metode pembelajarannya hanya mendengar saja. Namun demikian, jerih payah itu terbayarkan karena Muhammad bin Al-Hasan tidak hanya menganggap Imam Syafi'i sebagai seorang murid saja, tetapi sudah diperlakukan layaknya anak kandung. Bukan hanya itu saja, Muhammad bin Al-Hasan juga lebih mengutamakan memberikan pelajaran kepada Imam Syafi'i daripada mengajar di istana. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Muhammad bin Al-Hasan sering memberikan bantuan finansial kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rajin menghadiri setiap pengajian Muhammad bin Al-Hasan. Status kehadirannya di forum pengajian seperti seorang pelajar mandiri atau peneliti, bukan sebagai murid yang tunduk terhadap mazhab rasional. Karena Imam Syafi'i sudah menganut mazhab lain dan menganggap dirinya sebagai pengikut Imam Malik, serta termasuk ahli fikih Maliki, maka tidak heran setiap kali Imam Syafi'i berkumpul dengan murid-murid Muhammad bin Al-Hasan, ia sering berdiskusi dan berdebat dengan mereka. Imam Syafi'i berusaha membela fikih Maliki dan berargumen dengan metode fikih Maliki. Hanya saja Imam Syafi'i enggan berdebat langsung dengan Muhammad bin Al-Hasan karena penghormatan kepada gurunya. Namun sikap Syafi'i yang sering mendebat murid-murid Muhammad bin Al-Hasan sampai juga di telinga sang guru, hingga Muhammad bin Al-Hasan memanggil Imam Syafi'i dan mengajak berdebat. Tetapi ia menolak ajakan tersebut karena terus didesak. Akhirnya Imam Syafi'i menuruti kemauan gurunya dan ia pun berdebat dengannya. Perdebatan antara Imam Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan diceritakan lebih lanjut oleh Imam Ar-Razi. Ia mengatakan bahwa pada suatu hari Muhammad bin Al-Hasan berkata kepada Syafi'i, "Saya mendengar kamu menentang pendapat kami dalam masalah qasab." Imam Syafi'i menjawab, "Itu hanya wacana saja yang sengaja saya gulirkan untuk meramaikan diskusi." Muhammad bin Al-Hasan berkata, "Kalau begitu, mari diskusikan hal itu denganku." Imam Syafi'i berkata, "Saya enggan mendebatmu." Muhammad bin Al-Hasan terus mendesak dan berkata, "Tidak masalah, mari kita diskusikan saja. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu?" Wacana fikih baru yang diperoleh Imam Syafi'i dari gurunya, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, membuat hazanah intelektualnya menjadi semakin luas. Ia telah mampu menguasai fikih Hijaz dan fikih Irak, atau yang populer disebut fikih tradisional dan fikih rasional. Dengan demikian, kemampuan intelektualnya mengungguli kepandaian para ulama besar fikih di zamannya. Profesor Ahmad Amin mengutip pernyataan Ibnu Hajar yang mengatakan, pucuk pimpinan ulama fikih di Madinah dipegang oleh Malik bin Anas. Lalu Syafi'i belajar langsung kepada pakarnya secara intens. Sementara ulama fikih di Irak yang paling ahli adalah Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i pun tidak mau ketinggalan. Ia berguru kepada murid utama Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Al-Hasan. Hampir bisa dipastikan bahwa Imam Syafi'i mampu menyerap semua ilmu gurunya itu. Dengan demikian, Imam Syafi'i telah mampu menguasai fikih kaum rasional dan fikih tradisional. Dengan kapasitas ilmu yang bisa dikatakan sempurna, Imam Syafi'i berusaha menetapkan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih tersebut, serta mengkompromikan antara pendapat-pendapat yang kontradiktif. Namanya menjadi sangat terkenal dan reputasinya meroket, serta dikagumi oleh banyak orang. Dengan bekal ilmu yang sangat lengkap, Imam Syafi'i tergugah untuk memadukan dan membandingkan antara fikih rasional dan tradisional, agar bisa menghasilkan fikih baru yang lebih bermanfaat. Berkaitan dengan masa domisili Imam Syafi'i di Irak, tidak diketahui secara pasti lamanya, karena setelah belajar fikih kepada Muhammad bin Al-Hasan, Imam Syafi'i pulang kembali ke Mekah dan bertugas sebagai penceramah di Tanah Suci. Majelisnya banyak dihadiri oleh orang-orang penting dan ulama-ulama besar dari seluruh dunia, khususnya di musim haji. Setelah 10 tahun meninggalkan Irak,
Imam Syafi'i kembali datang ke Irak tepatnya pada tahun 195 Hijriah. Kunjungannya ke Irak yang kedua ini membawa cara fikih baru yang berbeda dengan fikih al-hadis maupun fikih rasionalis. Fikih baru ini merupakan perpaduan antara dua fikih tersebut yang nantinya terkenal dengan sebutan fikih Syafi'i yang lama, yakni fikih asy-Syafi'i al-Qadim. Kedatangan Syafi'i di Irak untuk yang kedua kalinya ini didasari oleh rasa ketidakpuasan Imam Syafi'i menimba ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan. Karena itu, ia belajar lagi kepada pakar-pakar fikih lainnya yang ada di Irak. Bahkan terkadang ia juga belajar ilmu kedokteran, astronomi, dan ilmu-ilmu lain yang berkembang pesat di Irak. Imam Syafi'i banyak belajar dari sejumlah ulama di Irak, baik ulama terkemuka ataupun tidak. Di antaranya adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Waqi' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abdul Wahhab bin Abdul Majid As-Saqafi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, dan Ismail bin Aliyah Al-Basri. Wallahu a'lam.